Nah, tokoh yang berikutnya adalah Borzoi Hollenbach. Dia bukan teorinya yang disebut dengan guided didactic conversations. Guided didactic conversation. Nah, kalau menurut dia, tadi dia bukan kepada masalah kemandirian dalam belajar, tapi kalau dia lebih pada pembelajaran conversation atau misalkan yang terbimbing oleh fasilitator, oleh institusi penyedia jasa pendidikannya. Student engagement, keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Jadi yang namanya conversation itu menurut dia gitu kan, itu merupakan cornerstone dalam konteks pembelajaran. Jadi tidak dilepas. Jadi mahasiswa itu ketika manggil misalkan untuk kuliah di UT, ya harus dikawal learning progress-nya. Jangan hanya disuruh registrasi, nanti di ujungnya ujian. Tidak seperti itu, harus dikawal learning progress-nya oleh kita. Nah, tapi kemudian oleh dia, guided conversation itu dirubah menjadi teaching learning conversation, nama judul teorinya itu. Kenapa dirubah seperti ini? Karena ada makna dalam makna kata ini didaktik itu, di situ ada makna secara implisit bahwa tutor atau guru atau dosen memiliki otonomi yang lebih luas dalam menggerakkan mahasiswa untuk belajar. Dalam makna kata didaktik pembelajaran itu dikuasai oleh fasilitatornya, oleh gurunya, padahal dalam semangatnya justru mahasiswa yang harus lebih aktif dalam pembelajaran, terlibat dalam pembelajaran. Dirubah akhirnya menjadi teaching learning conversations. Gitu. Nah, menurut pendapat dia di sini disebutkan bahwa komunikasi dalam pendidikan jarak jauh itu ada dua cara. Yang pertama disebut di sini dalam one way traffic. One way traffic communications itu adalah komunikasi satu arah antara, kalau misalnya penyedia jasa itu adalah UT yang dibantu oleh para instrukturnya, supervisornya atau tutornya, dengan mahasiswa. Nah, dalam konteks ini yang kita gunakan adalah bahan ajarnya. Jadi bahan ajar merupakan media yang digunakan oleh UT untuk membangun one way traffic communication dengan mahasiswa. Baik bahan ajar yang tercetak maupun bahan ajar yang digital. Dalam konteks jarak jauh, bahan ajar merupakan sumber pembelajaran utama bagi mahasiswa. Nah, karena ini one way traffic communication, maka dalam pendidikan jarak jauh, bahan ajar yang dikembangkan untuk mahasiswa jarak jauh harus berbeda dengan bahan ajar yang dikemas, yang dijual di toko-toko buku seperti di Gunung Agung, di Gramedia dan sebagainya. Berbeda. Harus dikemas secara self-contained atau self-instructions supaya nanti memiliki kemampuan self-explanatory power, kemampuan menjelaskan sendiri tentang isinya. Jadi berbeda modul UT gitu ya, atau BMPUT dikemas secara berbeda, dirancang secara berbeda, didesain secara berbeda dibandingkan dengan buku-buku yang dijual di Gramedia. Seperti itu. Artinya apa? Seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak membaca, oleh mahasiswa, semuanya harus ada di sana. Gitu ya. Nah, di sini yang paling banyak berperan itu adalah PTP atau Indodesigner. Sebagai contoh kemarin, di dalam bahan ajar bahasa Indonesia, kebetulan bahan ajar UT lebih banyak dikembangkan sama teman-teman dari Jawa, dari Pulau Jawa. Dia di modul bahasa Indonesia membahas tentang konsep transportasi. Nah, di dalamnya ada alat transportasi yang disebut dengan becak. Nah, kebetulan di situ mungkin lupa instruction PTP-nya itu ketika membahas tentang becak tidak di ilustrasi gambar becaknya tidak ada di sana, tidak hadir di dalam bahan ajar kita. Sehingga ketika modul ini dibaca oleh teman dari mahasiswa dari Irian Jaya, Puncak Jaya Wijaya, kan tidak ada becak. Nih seperti apa becak itu? Apakah didorong oleh mesin, ditarik oleh binatang? Nah, jadi artinya apa? Supaya modul itu self instruction, ketika konsep atau teori itu perlu gambar, maka gambarnya harus ada di sana. Ketika konsep dan teori itu perlu contoh, maka contoh dan non contohnya harus ada di sana. Termasuk ketika ada kata-kata sulit, maka daftar kata-kata sulit itu harus ada juga di sana. Supaya ketika modul ini dipelajari oleh mahasiswa tanpa membutuhkan kehadiran orang lain. Self instruction, self external power, seperti itu. Nah, yang bisa membuat itu adalah teman-teman para PTP yang tahu gitu kan.
Sehingga dalam pengembangan bahan ajar UT yang one way traffic communication itu harus dikembangkan secara bersama-sama antara subject matter expert, content expert dengan installer designer dan juga ada media expertnya. Harus bareng-bareng supaya nanti content expert itu kan dia nggak ngerti bagaimana cara menyampaikan ilmu ini kepada orang lain secara jarak jauh. Nah, installer designer lah yang punya peran di sana. Bagaimana ini dilakukan, disampaikan dengan learning delivery secara jarak jauh, apakah itu yang sinkronus misalkan atau yang asinkronus dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Itu yang pre-produce course material. Nah, ada juga yang perlu saya tekankan di sini ketika teman-teman, mungkin suatu saat teman-teman juga akan dilatih bagaimana cara mengembangkan bahan ajar untuk jarak jauh, gitu ya. Nah, di dalam ketika kita mengembangkan yang pre-produce course material ini, bahasa atau kata-kata yang digunakan dalam bahan ajar jarak jauh itu juga harus berbeda. Bukan bahasa-bahasa yang sangat formal, yang sangat rigid, yang ada di dalam buku-buku biasa yang dijual di tadi Gramedia dan Gunung Agung. Harus kata-kata yang komunikatif. Harus memilih kata-kata yang mengundang untuk keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Makanya di situ disebutnya oleh Borja Hollembe, modul itu sebagai bagian dari simulated conversation. Simulasi konversi yang simulated. Jadi artinya bahwa dengan membuatkan bahan ajar tersebut, nanti akan terjadi interaksi, simulasi conversation antara pembacanya dengan bahan ajar yang dibacanya. Seperti itu. Jadi kata-kata pasti menggunakan kata-kata yang seperti orang berdialog, sedang dialog gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, tokoh berikutnya di sini ada Michael Moore gitu ya. Michael Moore itu sebenarnya merupakan mahasiswanya dari Charles Wedemeyer juga. Dia ini mahasiswanya yang meneruskan teori tentang autonomous and independent learning theory. Cuman oleh dia ditambah dikembangkan lagi. Dia mengembangkan teori baru yang disebut dengan transitional distance di situ. Di situ dibina oleh 3 hal utama di sini. Ada dialogue, ada autonomy, ada structure. Nah, saya tidak akan terlalu banyak gitu kan mengulas tentang ini, tapi nanti lebih banyak pembahasan ini ke peran PTP-nya. Yang berikutnya ada Otto Peters. Otto Peters itu tentang teorinya tentang illusion of education. Jadi dalam konteks pendidikan jarak jauh, kalau Bapak Ibu bertanya sekarang, UT kok mahasiswanya sangat banyak, 350.000 pada saat ini. UT juga pernah mencapai 650.000 pada tahun 2010. OUC Cina sekarang 4.650.000. OUC Cina, Open University of China. Indira Gandhi Open University sekarang 4.500.000 masih banyak. Banyak. Di sana aja di Pakistan, Allama Iqbal Open University itu masih banyak 2.500.000. Banyak. Masif gitu kan. Kenapa bisa masif gitu kan? Karena dalam konteks jarak jauh, pendidikan jarak itu hanya bisa maju, universitas jarak jauh itu hanya bisa berjalan, beroperasi kalau mahasiswanya banyak. Karena apa? Karena juga uang UKT-nya sangat murah, sangat terjangkau, tetapi tidak murahan. Seperti di UT, satu SK itu harganya hanya 35.000 sampai dengan 60.000. Tidak ada perguruan tinggi negeri di tanah air, apa juga swasta gitu kan, yang satu SKS hanya 35.000. Tapi karena masif gitu kan, kita bisa dapat PNBT yang memadai untuk operasional UT. Mungkin juga ada teman-teman yang bertanya bagaimana menjaga kualitas dengan mahasiswa yang sangat banyak. Gampang. Dalam konteks jarak jauh, ketika kita bicara quality assurance, tapi ini juga hal yang lain lagi, UT juga dilengkapi dengan internal quality assurance system. Kan yang di situ harus dijaganya, yang pertama terkait dengan bahan ajarnya harus bagus. Menghasilkan bahan ajar yang bagus, kita tahu caranya, kita tahu teorinya. Dan kita juga tahu bagaimana prakteknya, bahan ajar. Yang kedua, dari si prosesnya. Proses pembelajaran UT itu kan sekarang setiap semester meng-hire antara 20 sampai 30.000 dosen. Dari perguruan tinggi konvensional yang bagus-bagus kita pilih, kita latih, dan kita deploy perkuliahannya. Berikutnya ujiannya, kita kembangkan alat-alat evaluasi yang bagus. Juga kita meng-hire teman-teman konten ekspert dari perguruan tinggi tatap muka. Nggak ada masalah. Jadi dengan kualitas UT tidak ada masalah sama sekali. Walaupun mahasiswanya banyak, tapi kita bisa menjaga kualitas dengan baik. Jadi kalau kemarin misalnya pada tahun 2011 ada formasi PNS sekitar 20.000, itu kan 9.436 lulusan UT, hampir setengahnya. Bagi mahasiswa UT sudah biasa gitu kan, belajar secara online, tes secara online, nggak ada masalah. Jadi paling lolos terima di ASN kemarin. Berikutnya.
Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin hanya meyakinkan aja. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ingin berkiprah, merintis karir di PTP, maka teman-teman semua harus punya pemahaman yang baik tentang PTP. Nah, kalau PTP sekarang banyak erat kaitannya dengan pendidikan jarak jauh, maka teori-teori pendidikan jarak jauh harus kita pahami dengan baik, gitu ya. Nah, di sini saya memberikan, di sini ada dua tokoh juga nih. Randy Garrison di sini, ini orang dari Kanada yang melahirkan buku tentang model online learning. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Community of Inquiry, COI. Community of Inquiry model yang memang itu model dikembangkan untuk pembelajaran secara online. Yang di dalamnya ada teaching presence, cognitive presence, social presence. Bagaimana dalam pendidikan jarak jauh secara online, mahasiswa bisa merasakan kehadiran guru misalnya. Bagaimana ketika mahasiswa terlibat belajar secara online bisa atau punya skill membangun komunitas sosial di alam maya, social presence. Bagaimana ketika terjadi interaksi pembelajaran secara online, mahasiswa bersama-sama dengan mahasiswa yang lain dan tutornya bisa membangun pengetahuan, cognitive presence. Nah, itu adalah salah satu pemikiran yang disampaikan oleh Randy Garrison dan juga Otto Peters. Dia mengatakan bahwa theoretical dimensions will help to interpret and shape practice. Jadi ketika teman-teman tahu tentang teorinya, insya Allah itu akan membantu kita di dalam menginterpretasikan dan bagaimana kita bisa membangun praktek-praktek pendidikan jarak jauh. Itu. Jadi sangat penting. Sama juga Otto Peters, ini orang Jerman ya Bapak sekalian, yang tadi teorinya Industry of Teaching. Theories in distance education have an impact on how distance learning must be managed and confirmed. Sama. Jadi sangat penting pemahaman kita tentang teori itu. Nah, ini kalau ini pendapat saya, ini kebetulan saya waktu S3 di Kanada, ini juga adalah pembimbing saya. Theories in distance education may help to sketch out or point to good practice of distance education. It points toward a rough consensus as toward quality in distance learning. Theory and practice may inform each other. Jadi ketika kita tahu teorinya, maka kita juga insya Allah punya gambaran bagaimana praktiknya harus kita laksanakan. Ketika ada praktek, karena ada dinamika perubahan yang terjadi seperti ini, mungkin juga ini hasil praktek ini juga bisa menyempurnakan teori yang sudah ada. Seperti itu. Jadi sangat penting. Berikutnya. Saya itu aja. Mungkin teman-teman yang tadi dengan jargon-jargon ini saya sudah bahas. Kita langsung aja, kita skip yang ini ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini juga kita skip aja, teman-teman kan nanti tinggal diberikan oleh panitia bahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah mahasiswa UT ya, jarak jauh. Kayaknya jangan jarak jauh, mahasiswa itu alhamdulillah kita sekarang bertambah terus, sekarang jumlahnya cukup besar. Berikutnya kita skip yang ini. Nah, ini jaringan kita di seluruh Indonesia. Kita punya 34 provinsi kan Indonesia, kita punya kantor 39 cabang, kita menyebutnya sebagai unit program belajar jarak jauh atau UBJJ di setiap daerah. Di setiap provinsi ada satu, tapi kadang-kadang juga ada 3, ada 2, tergantung dulu. Di situ ada perguruan tinggi negeri, maka di situ dibangun kantor UT cabang. Berikutnya. Nah, kita juga punya mahasiswa kita di luar negeri, ada sekitar 3.000 mahasiswa UT yang di luar negeri terkonsentrasi di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Korea Selatan, di Jepang, dan di Arab Saudi. Di 6 negara ada itu, 7 negara. Sisanya itu ada yang 2, ada yang 3, tapi sekarang sampai 50 negara, itu kan cukup banyak. Iya, sangat banyak. Yang tidak dilakukan oleh penuntut kita tatap muka. Jadi dengan jarak jauh, dimanapun mereka berada gitu kan, bisa kita layani sepanjang ada jaringan ke internet. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga jasa bantuan dari teman-teman PTP yang bekerja sama dengan IT Expert UT. Kita mengembangkan jaringan. Di sini ada Enterprise Architecture UT terkait dengan jaringan. Jadi jaringan kita sudah sangat kuat di sini. E-learning UT, terus juga ada UT dilengkapi dengan UT TV radio, dengan ada Massive Open Courses, ada Open Resources, ada yaitu yang tadi yang sebutkan oleh Exam online learning platform, sinkronus asinkronus. Kita sekarang menggunakan Moodle, tapi sekarang juga di UT di samping menggunakan Moodle, kita juga menggunakan OpenEDX karena kita kerjasama dengan MIT Harvard, membuka ICE Institute di UT sebagai amanah dari kementerian untuk memberikan atau menawarkan mata kuliah yang bereputasi internasional, ditawarkan oleh UT.
Dan kita investasi, UT kemarin baru beli investasi $70.000, ada 1.300 mata kuliah yang ditawarkan di MIT Harvard, di Open edX, itu termasuk perguruan tinggi Ivy League di Amerika, itu kan naruh mata kuliahnya di sana. Nah kita beli, kita tawarkan, kita taruh di intinya UT, di ICE Institute, dan itu kita tawarkan secara gratis untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Kita tawarkan secara gratis, UT yang bayar. Jadi silakan Bapak Ibu kalau tertarik juga, itu bukan hanya mahasiswa tapi para dosen, dan mungkin juga kalau memang ada pendekatan dari Pusdatin ke UT bisa juga itu kan karena banyak ini. Juga termasuk dari 10 perguruan tinggi yang sudah established di tanah air juga ikut bergabung di ICE Institute, dan kebetulan saya sebagai ketua konsorsiumnya, ketua konsorsium pembelajaran dalam jaringan nasional. Berikutnya. Nah ini tentang ICT pedagogi. Jadi kalau kita itu bicara PTP juga sangat terkait dengan perkembangan teknologi. Nah Bapak Ibu kan sebagai mungkin insan-insan yang dulu dibesarkan dari perguruan tinggi seperti IKIP, saya dulu kebetulan menempuh S1 di IKIP, sangat kental sekali dengan masalah pedagogi gitu ya. Nah kalau pedagogi kan berasal dari kata pais dan agogos. Pais artinya anak, agogos artinya seorang tukang yang mengantarkan dari rumah majikan ke seorang guru. Jadi kenapa pais agogos itu pedagogi adalah ilmu menuntun anak untuk belajar dari rumah majikan ke rumah sang guru gitu kan. Nah kalau dulu secara manual dituntun, kalau sekarang dituntunnya dengan menggunakan IT, gitu kan, menggunakan IT, kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi pembelajaran. Nah sekarang yang paling banyak dilakukan di lapangan adalah yang synchronous learning services, seperti misalnya Zoom meeting yang paling banyak digunakan gitu kan. Kalau UT misalnya menggunakan Microsoft Teams, tapi ada juga Google Hangout dan sebagainya. Nah tapi yang paling banyak digunakan di perguruan tinggi baik di UT maupun di tempat lain sebenarnya yang asinkronus. Karena dengan yang asinkronus itu kita tidak real time gitu kan. Jadi ketika posting dosen saat ini bisa direspon oleh mahasiswanya 1-2 jam dan seterusnya. Jadi tidak harus pada waktu yang bersamaan. Kalau sinkronus kan banyak kendalanya, seperti UT ketika UT melayani mahasiswa di 50 negara, misalkan di sini tentukan di jam 10 kita ada pertemuan untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah ternyata kan di Arab Saudi waktunya waktu subuh, di Amerika waktunya misalkan tengah malam. Jadi susah kadang-kadang yang sinkronus itu. Gitu ya, tidak selamanya menguntungkan gitu. Ada keterbatasan-keterbatasannya. Yang paling enak dan menggunakan itu ada yang asinkronus itu. Kita makanya dilengkapi dengan Moodle dan Open edX.